Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan selamat datang dalam podcast Smart Career, Radio Smart FM. Tasya Rustama akan menemani dan kita akan bongkar tuntas ini seputar dunia karir dari sisi emosi lewat narasumber spesial kami, Pak Antoni Dio Martin. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Satu pertanyaan, Yes. apakah setiap orang itu punya ego? Atau ego ini sebenarnya ya spesial di beberapa orang aja? Oke, jadi kalau kita bicara tentang orang, manusia, kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu psikologi, Yes. ego itu udah melekat. Ego itu adalah bagian dari personality-nya kita. Ya, karena kalau kita bicara mengenai sudut pandang misalnya dari teori psikoanalisa, Sigmund Freud kan selalu dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada id, ego, dan superego. Id, Ya. ego, Id itu adalah nafsu, keinginan, kemudian ada bagian superego, harapan. Nah, titik temunya ada di ego, realita. Jadi setiap orang itu pasti punya ego, sisi ego tentang kondisi dirinya, tentang situasinya. Cuman masalahnya adalah kadang sumber masalah juga datang dari ego ini. Oh gitu. Yes. Oke, jadi kita merujuk sebuah pertanyaan lagi nih Pak Antoni. Jadi sebenarnya ego itu apa sih? Kalau misalnya bisa dijabarkan gitu ya. Jadi ego itu bisa diartikan banyak. Ego bisa berarti jati diri, ego itu bisa berarti identitas, ego itu bisa berarti kesejatian diri kita. Nah, inilah yang kadang jadi problem. Karena ada orang yang egonya itu besar banget, ada orang yang egonya rapuh, ada orang yang egonya realistis. Nah, ini yang seringkali jadi sumber masalah. Nah, ketika orang egonya terlalu besar, kadang dia tidak bisa melihat realita. Dia merasa, aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku luar biasa. Dan itu jadi problem. Di tempat kerja, biasanya orang-orang dengan ego yang begitu besar akan merendahkan yang lain. Karena dia menyepelekan dan menganggap orang lain itu nggak ada nilainya. Yang penting adalah dirinya. Nah, atau sebaliknya juga, ada juga orang yang egonya sensitif banget, rapuh. Jadi, disentil dikit aja, orang ini tersinggung, marah. Atau malah orang-orang seperti ini curigaan. Ketika orang mengatakan sesuatu, sebenarnya nggak bicara mengenai dia sih. Tapi tahu-tahu dia udah merasa tersinggung aja. Kalian ngomongin saya ya, kalian membicarakan saya ya. Dan ada orang yang dengan kondisi ego seperti itu. Maka kita bilang gini, ketika ego seseorang itu tidak matang atau tidak dewasa, di tempat kerja, dia akan jadi problem pada orang lain. Maka kalau kita bicara tentang kondisi kerja yang bagus, situasi kerja yang bagus, butuh orang-orang dengan ego yang cukup matang untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Karena kita kebenturan kan dengan ego-egonya orang lain. Benar. Berarti ego itu matang dan tidak matang, mentah begitu. Iya. Berarti bagaimana dengan people pleaser, Pak Antoni? Iya. Orang-orang yang bisa dibilang dia ini nggak mengedepankan dirinya, nggak mengedepankan egonya begitu ya, tapi ya orang lain aja yang didahulukan. Akar dari orang yang people pleaser itu biasanya berurusan dengan ego yang tidak secure. Oke. Jadi Berbeda dia butuh dengan yang rapuh? Beda. Nah, dia nggak secure, dia merasa kayaknya aku nggak terlalu penting deh. Aku harus mengedepankan orang lain. Aku harus membuat orang lain senang supaya aku diakui. Nah, biasanya people pleaser itu datang dari mana? Biasanya datang dari keluarga di mana dia itu seringkali nggak dianggap. Dia baru dianggap ketika dia bisa menyenangkan orang tua, saudara-saudara, baru kemudian dianggap. Nah, lama-kelamaan karena pembiasaan seperti itu, ketika dia dewasa, dia terus-menerus menjaga itu, bahwa aku itu sebenarnya nggak dianggap. Aku itu sebenarnya nggak terlalu penting. Gimana caranya aku bisa menjadi penting adalah dengan ketika aku bisa membahagiakan, membuat orang lain senang. Ketika orang lain senang, barulah kemudian aku dianggap. Jadi sebenarnya ini menunjukkan insecurity dari ego tersebut. Oke, baik. Tadi Pak Antoni bilang bahwa ada ego yang dewasa, ada ego yang matang dan tidak begitu ya? Tidak dewasa. Tidak dewasa. Apakah ini mengindikasikan ego tersebut sehat dan tidak sehat, dan gimana cara membedakannya? Jadi gini, pada dasarnya setiap orang punya ego. Batas dari ego kita adalah egonya orang lain. Ketika kita hanya fokus pada ego kita, sebenarnya kita mengatakan disitulah mulai abnormalitas gitu, ketidaksehatan mulai muncul di situ. Kan
bahasa sederhananya kalau kita perhatikan orang-orang di rumah sakit jiwa adalah orang-orang yang dia fokus pada egonya sendiri. Hidup adalah realitas saya, dunia saya. Dia nggak peduli dengan realita dunia orang lain. Yeah. Nah, buat kita adalah kita masih dalam kondisi yang masih matang, dewasa. Ketika kita tahu batas-batas dari ego kita, bahwa ketika aku bicara, aku harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Ketika aku melakukan sesuatu, aku masih ngerti bahwa orang lain juga punya hak loh. Nah, disitulah aku bisa bertoleransi. Tanpa aku menganggap aku nggak berharga. Jadi, inti ego yang bagus adalah I feel okay, I feel others okay too. Jadi, I'm okay, you are okay. Itu ego yang dewasa. Ya, jadi kalau kita bicara dari sudut pandang di psikologi itu ada namanya analisis transaksional. Oke. Nah, bicara tentang ego yang sehat adalah ketika tadi dia bisa merasa dirinya oke. Saya percaya dengan kemampuan saya yakin dengan diri saya, tapi saya pun mengakui you are okay. Bahwa kamu juga bagus, kamu luar biasa. Jadi kita seimbang. Itu orang-orang yang matang. Nah, dalam variasinya ada beragam. Ada yang merasa I'm not okay, you are okay. Ya, dia merasa kayaknya aku kurang deh. Yang hebat itu kamu. Nah, orang ini kemudian akhirnya menjadi minder gitu. Ya, dan ketika minder jadi masalah juga buat orang lain tempat kerja, betul nggak? Benar. Karena ketika dikasih kerjaan, enggak deh, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya nggak bisa deh. Dan orang ini terus-menerus berkelit, terus-menerus excusein ketidakmampuannya gitu. Nah, tapi ada yang sebaliknya juga. I am okay, you are not okay. Ya, saya yang pintar, saya yang hebat, saya yang luar biasa. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dan orang ini cenderung jadi angkuh dan sombong, meremehkan orang lain. Di tempat kerja jadi masalah. Karena kemudian dia jadi sulit untuk bekerja sama dengan orang lain, karena cenderung menganulir atau menganggap bahwa hasil kerjaan, pendapat pertimbangan orang lain itu nggak ada nilainya. Nah, tapi yang menarik adalah ada juga orang yang egonya begini, dia bermasalah. I am not okay, tapi dia sekaligus juga merasa you are not okay. Kamu pun nggak okay. Nah, orang-orang seperti ini kita katakan orang yang punya luka batin pada dasarnya. Dan arti apa? Sebenarnya dia punya masalah dengan dirinya. Tetapi orang ini terlalu angkuh untuk mengakui keterbatasannya. Denial. Yes. Dan hasilnya adalah dia berusaha untuk mencari kekurangan pada orang lain. Ketika dia melihat kekurangan orang lain, dia mengatakan, aku nggak bagus kok. Tapi kamu juga nggak lebih bagus daripada aku kok. Dan dengan cara seperti itu, ada orang yang kemudian dia berusaha untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengatakan, tuh kan aku nggak bagus, tapi kamu juga nggak lebih hebat dari aku. Nah, ini juga jadi sumber masalah di kantor. Nah, sekali lagi, yang ideal, ego yang ideal adalah ketika dia mengatakan, aku melihat kemampuanku, I'm okay, tapi aku juga melihat kemampuanmu, you are okay. Yuk mari kita berkolaborasi, bekerja sama. Baik, ada kan kadang-kadang dalam beberapa kasus Pak Antoni, kita kan tidak dalam mungkin satu level pemahaman yang sama mungkin ya ketika ego kita nih lebih besar dan kita nggak mengerti nih sebenarnya ego kita sudah sampai pada batasnya ego orang lain. Gimana biar kita bisa tahu, oke, ini batasannya. Ini harusnya kita stop nih. Keakuannya atau this is me ya itu nggak boleh ditunjukin atau gimana tuh Pak? Nah, makanya sangat penting self awareness itu penting. Ya, kesadaran diri dalam hal itu penting. Bagaimana kita bisa memperoleh kesadaran diri ini macam-macam. Ya, kalau kita mau mendapatkan masukan yang bagus adalah ketika kita bertanya kepada teman-teman yang bisa memberikan feedback yang jujur kepada kita. Ya, jangan bertanya kepada teman-teman yang prinsipnya juga tadi yang I'm not okay, you okay gitu. Gue bagus nggak? Oh keren, lu dan sebagainya. Karena mungkin dia berusaha untuk people pleaser buat kita. Jadi tanyalah kepada teman-teman kita yang bisa jujur memberikan feedback kepada kita. Dari situ kita bisa dapat gambaran selama ini sifat keegoannya kita itu masih bisa diterima orang atau enggak. Dua, kita juga bisa melihat dari konflik kita selama ini dengan orang lain. Konflik pasti akan terjadi. Namanya juga kita berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang sering kali terjadi di organisasi manapun, kita ketemu sama musuh, di organisasi manapun, kita punya problem dengan orang lain. Kita bilang, satu itu adalah kasus. Dua dan lebih itu berarti statistik. Berarti apa? Berarti kita harus belajar. Itu ada tren, kebiasaan yang harus kita hindari. Bisa jadi itu memang sifat kita yang kita harus mulai ngerem gitu. Nah, jadi balik lagi.
kesadaran diri atau self-awareness itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat penting buat kita untuk bisa mengetahui apakah selama ini kita mengembangkan ego kita, apakah ego ini sedemikian rupa udah mulai mengganggu orang lain atau enggak gitu. Ya, kita bisa lihat dari masukan orang lain atau kejadian-kejadian yang kita alami sama orang lain gitu. Jangan-jangan salahnya bukan di keadaan tapi di diri kita Ya, sendiri. betul. Makanya prinsip Mbak Tasya dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini adalah prinsip ABC gitu. Oke. Ya, awareness before change. Ya, jadi mesti sadar dulu sebelum kita berubah. Ya, dimulai dengan kesadaran itu penting. Baik. Nah, membedakan antara ego dengan ambisi atau ambisi dan juga keras kepala. Dan teguh pendirian satu lagi. Yes. Nah, makanya di bagian-bagian akhir ini mungkin bagus juga buat saya untuk memberikan tips kepada teman-teman dan sekaligus juga menjawab pertanyaan bagaimana kita membedakan ambisi, ego, aspirasi atau apapun namanya gitu. Maka ego, kalau ke ego dibahasakan itu kan aku. Ya, aku itu apa? Aku itu ada singkatan dari ambisi, kemampuan dan usaha. Jadi kita bisa menggambarkan, bayangkan kita menggambar segitiga. Ya, ada ambisi, ada kemampuan, ada usaha. Untuk ego yang bagus, dia harus punya tiga-tiganya itu. Dia harus punya ambisi. Ambisi itu bukan ambisius loh ya. Ambisi itu berarti impian, cita-cita. Dia harus punya kemampuan. Harus punya talenta, harus punya skill-nya. Tapi jangan lupa harus ada usaha. Apa yang terjadi ketika ego orang cuma punya ambisi dan kemampuan tapi nggak ada usaha? Ujung-ujungnya cuma sekedar pemimpi, betul? Dia punya impiannya gede, dia sebenarnya punya kemampuan tapi nggak ada usaha sama sekali. Cuma ngomong doang, nggak ada actionnya. Kan jadi pemimpi. Nah, sekaligus juga apa yang terjadi ketika orang cuma punya ambisi, ya, punya usaha, tapi sebenarnya dia nggak punya kemampuan. Akhirnya kita bertemu sama orang yang cuma penipu. Menipu dirinya, menipu orang lain. Kenapa? Karena dia punya ambisi, dia berusaha. Orang yang sebenarnya dia nggak punya bakat untuk menyanyi. Datang di audisi nggak? Datang, dia ada usaha. Tapi sebenarnya dia nggak punya kemampuan gitu. Akhirnya dia menipu dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan. Nah, ada juga orang yang dia punya ambisi, dia punya kemampuan dan usaha, tapi nggak ada ambisi sama sekali. Akhirnya kemudian ini tipe-tipe orang yang pasrah. Iya kan? Dia punya kemampuan, dia punya usaha, sebenarnya dia punya kemampuan dan usaha gitu. Dia melakukan sesuatu, tapi ya nggak punya ambisi, nggak punya impian, nggak punya cita-cita. Cita-citamu apa? Ya udahlah seperti layang-layang, ya mau gerak angin ke kiri, ya kita ke kiri, angin ke kanan, yang kita ke kanan gitu. Akhirnya orang ini nggak punya ambisi sama sekali. Nah, ini orang yang pasrah. Nah, ego yang baik adalah mencakup tiga hal itu. Ya, jadi kita di satu sisi kita tetap harus punya aspirasi, harus punya ambisi. Kita mau ngapain, mengerti tentang kemampuan kita, tapi jangan lupa, jangan no action, thinking only. Jangan mikir doang, harus ada usaha. Nah, itu yang akan menjadikan ego kita jauh lebih baik. Baik, kita bisa dan semoga ini juga menjadi sebuah titik balik begitu ya Pak Antoni, di mana kita bisa aware, ABC itu tadi awareness before change, di mana ego kita ini boleh ditunjukkan gitu kan, tapi ada masa-masanya, ada caranya gitu kan, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dan untuk menciptakan sebuah ego yang sehat itu, tadi Pak Antoni punya tipsnya untuk Anda. Terima kasih Pak Antoni. Thank you Mbak Tasya. Ya, semoga ini bisa dipraktekkan untuk meningkatkan karir kita. Amin. Sampai jumpa Smart Listeners dalam podcast Smart Career lainnya. Jadi, pastikan terus bersama kami dan dengarkan yang lain ya. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.